Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Let's read from John 15, verse 1 to 11. Kita akan hanya membaca sekali di dalam bahasa Indonesia, Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 secara bergantian. We will just read once in Indonesian, John 15, verse 1 to 11, alternatingly. Saudara yang berbahasa Inggris, silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara membaca di dalam Alkitab saudara masing-masing. Those of you who are reading English Bibles, you may follow along in your own Bibles. Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. John 15, verse 1 to 11. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-11. I will read the first verse, you may read the second verse, and we will take turns until verse 11. Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burnt. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mari kita berdoa sekali lagi. Let's pray together. Bapa di surga, kami ingin memohon kepadamu sekarang untuk Kau boleh berbicara kepada kami. Father, we pray now that you might speak to us. Firman-Mu yang telah menopang akan kehidupan kami selama 25 tahun ini. Your word which has kept our lives for these past 25 years. Biarlah hari ini juga dan untuk waktu-waktu yang ke depan boleh terus memimpin akan kehidupan gerejamu di IREC Melbourne ini. May it today and in the future lead your church. Saat ini biarlah di dalam ulang tahun yang ke-25 kami sekali lagi boleh datang kepadamu dan menerima akan firman-Mu. In this 25th anniversary of our church, may we once again come to you and receive your word. Siapkan hati kami, berilah hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu sehingga kami boleh hidup kami boleh dibentuk dan dipimpin terus oleh firman-Mu. Give us a heart and give us a heart that we might listen to your word and we might be shaped and led by it. Tuhan berkati hamba-Mu yang memberitakan maupun juga penterjemah supaya kami boleh dengan setia dan dengan urapan Roh-Mu yang kudus boleh memberitakan firman dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Would you bless your servant and his interpreter so that with the anointing of the Holy Spirit we may preach your word. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we pray and give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, pada hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu tema, tinggal di dalam Kristus. Today I would like to invite us to meditate on a theme which is called to abide in Christ. Tentu dari ayat-ayat yang kita baca ini diambil dari metafora yang Kristus katakan tentang pokok anggur, Kristus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. As we have just read, this is based on a metaphor that Christ spoke about, which is that he is the vine and we are the branches. Dan kemudian waktu kita memikirkan dan mengerti apa artinya tinggal di dalam Kristus, and as we understand what it means to abide in Christ, bagaimana kemudian kita melihat juga doa itu menyatakan atau mengekspresikan kebenaran ini, fakta ini
di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. And we will also see how prayer reveals and expresses this truth in our lives as children of God. Dan doa yang saya maksudkan di sini adalah 3 macam doa yang berkaitan dengan tinggal di dalam Kristus. And there are 3 prayers in relation to abiding in Christ that I will speak about today. Yang pertama adalah yang boleh disebut sebagainya the first prayer di dalam hidup kita. This could be called the first prayer in our lives. Yaitu ketika Injil pertama kali datang kepada kita, diberitakan kepada kita, dan kita mulai sadar akan dosa-dosa kita. This is a prayer that comes when the gospel is first preached to us and we understand our own sin. Dan kita mulai sadar bahwa hanya Kristus satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. And we also understand that Christ is the Savior who has come to forgive our sins. Kita mulai sadar di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita akan mati. We begin to understand that outside of Christ we can do nothing and we die. Tetapi Injil yang diberitakan kepada kita juga mengatakan Kristus telah datang dan mati untuk menebus dosa kita. But this same gospel also tells us that Christ has come and died to forgive our sins. Dan kemudian dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. And he says, come to me, all you who are heavy laden and burdened. Tanggalkan kuk dosa itu dan datanglah kepadaku, kau akan menerima kelegaan daripadaku. Leave the hard yoke of sin and come to me and receive the easy yoke. Maka doa yang pertama di sini adalah kita datang kepada Kristus dengan kesadaran bahwa kita memerlukan Kristus. And so this is the first prayer. We come to Christ knowing that we need Christ. Kita percaya kepadanya sehingga kita boleh dipersatukan dengan Kristus. Kita seperti ranting yang dicangkokkan kepada pokok anggur itu. We come to him and we are united with him the same way that a branch is united to the vine. Itulah doa yang pertama, doa minta Tuhan belas kasihannya dan menyatakan iman kita dan kita boleh dipersatukan dengan Kristus. This is the first prayer, asking for Jesus' mercy and so that we may be united with him. Di dalam jenis yang pertama ini juga kita boleh melihat variasinya bahwa kemudian kita juga terus berdoa di dalam hidup kita menjadi doa yang menyatakan kebergantungan kita terus-menerus di dalam Kristus. But there's also a continual prayer in our lives, a prayer of reliance on Christ. Seperti ranting yang terus harus menempel bukan hanya satu kali tetapi dia terus harus ada di dalam pokok anggur itu dan terus menerima nutrisi dan getah dari pokok anggur itu sehingga dia terus hidup. The same way that a branch relies on the vine, not only in the beginning, but throughout its life, receiving food and nutrients from it. Karena kesadaran di luar Kristus, di luar daripada pokok anggur itu, maka ranting-ranting itu akan kering dan mati. Because outside of the vine, these branches will dry up and die. Ini adalah doa yang menyatakan kebergantungan kita, berkata kepada Tuhan, peganglah aku terus, jangan tinggalkan aku tidak berani jalan sendiri. This is a prayer to Christ. Hold on to me, I do not dare to go alone. Hold on to me. Pimpinlah aku terus Tuhan, sebagaimana kau sudah pimpin sepanjang jalan kau memimpin, biarlah kau terus memimpin akan hidupku di dalam waktu-waktu yang akan datang. Lead me, God, the same way you have led my life all throughout my life and to the future. Macam yang kedua dari doa adalah doa yang menyatakan syukur, pujian, dan sukacita karena pimpinannya. The second prayer is a prayer of thanksgiving for God's leading. Bersyukur karena kebaikan, karena anugerah, dan karena firman-Nya yang terus menopang akan hidup kita. It is a prayer of thanksgiving for His leading, for His grace, and His word, which continually guides our lives. Dan Tuhan yang terus memberi kekuatan akan kasih sukacita, seperti pokok anggur terus memberi nutrisi getahnya untuk kita berbuah di dalam dunia ini. And the prayer of thanksgiving for the food that the vine gives to the branches. Inilah saudara sekalian doa yang kedua. This is our second prayer. Kalau doa pertama adalah kita sadar akan perlunya akan Kristus dan kita datang beriman dan dipersatukan dengan Kristus. Our first prayer is a realization of our need for Christ. Dan juga kesadaran kita terus-menerus harus bergantung kepada Dia, menempel di dalam Dia dan Tuhan, dan doa untuk kita Tuhan terus memimpin sepanjang hidup kita. And it is a realization of our continued reliance of Christ and how He leads our lives every day. Tetapi yang kedua adalah doa bersyukur karena Tuhan menjawab doa yang pertama itu. But the second prayer is a prayer of thanksgiving because God has answered the first prayer. Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus memberikan anugerahnya, Tuhan yang terus menopang dan memberikan firman-Nya sehingga kita boleh terus hidup dan berbuah di dalam dunia ini.
A realization that God continually blesses us with His grace and with His keeping so that we may continually grow and bear fruit in this world. Dan doa macam yang ketiga adalah doa yang menyatakan kerinduan kita supaya kita berbuah. And the third prayer is a prayer expressing our desire to bear fruit. Saya berdoa supaya hidup kita yang telah kita terima di dalam Kristus juga kasih dan sukacitanya yang kita telah alami itu juga boleh dialami oleh orang-orang yang lebih banyak di sekeliling kita. A prayer expressing our desire that the love and joy that we have found in Christ may be experienced by those around us. Itulah yang juga seperti kita alami kemarin di Welcoming Days. That is what we have experienced yesterday at the Welcoming Days. Dan juga kita harapkan dan doakan terus lebih banyak orang lagi datang di dalam Welcoming Days hari Sabtu yang akan datang 6 hari lagi. And we hope and pray that more people may experience this at the Welcoming Day coming up this Saturday. Doa supaya ada di dalam hati kita meminta Tuhan memberi kekuatannya mendorong kita supaya hidup kita menjadi hidup yang berbuah. It's a hope and a prayer that God might continually lead our lives so that our lives might be lives that bear fruit. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam untuk mengerti akan bagian ini lebih dalam. Kita tentu perlu dulu mengerti apa artinya tinggal di dalam Kristus. And so to understand this in more depth, we first need to understand what it means to abide in Christ. Maka hari ini saya ajak kita merenungkan 5 hal tentang apa artinya kita tinggal di dalam Kristus. And so I'd like us to meditate on 5 ways in which we can abide in Christ. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus berarti kita menerima hidup dari Kristus itu sendiri. The first way we abide in Christ is that we receive life from Christ. Seperti yang dikatakan ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Like it says in verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kesadaran di luar daripada Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan kita akan kering dan mati seperti ranting yang terpisah daripada pokok anggurnya. It's a realization that outside of Christ we will die, the same way a branch dies when it is not connected to the vine. Kita memperoleh hidup ketika kita beriman di dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus. We receive life when we have faith in Christ and we are united with Christ. Tanpa kita di dalam Kristus, tanpa kita beriman di dalam Dia, tanpa ranting menempel di dalam pokok anggur itu, maka ranting itu tidak akan menerima kehidupan. Without abiding in Christ, without having faith and being united with Christ, the same way a branch is united with the vine, we will not have life. Jadi arti pertama tinggal di dalam Kristus adalah kita menerima kehidupan di dalam Kristus. So the first meaning of abiding in Christ is to receive life from Christ. Tetapi hal yang kedua bukan hanya menggambarkan lebih lagi tentang hidup yang Tuhan berikan. But the second meaning is not just about the life that God gives us. Tetapi arti tinggal di dalam Kristus juga berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya. But the second meaning is that we abide in His love. Ayat yang ke-9 mengatakan, Verse 9 says this, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Hidup yang telah kita terima di dalam Kristus adalah suatu kehidupan yang penuh kasih. This life that we receive in Christ is a life that is full of love. Hidup yang kita terima dari Kristus bukan sekedar untuk kita survive. This life that we receive from Christ is not just a life of survival. Tetapi hidup yang berkelimpahan karena Kristus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. But it is a life to the full because Christ gives a life that is to the full. Karena pokok anggur itu mengasihi ranting-rantingnya, demikianlah kita menerima hidup yang kita mengalami akan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Because the vine loves the branches, in the same way we receive a life and love to the full from Christ. Demikianlah kita mengetahui apa itu kasih, yaitu Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. By this we know love, that Christ died to forgive our sins. Maka tinggal di dalam Kristus kita juga berarti mengalami akan kasih-Nya dan kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita. And so as we abide in Christ, we experience this life of love, life to the full. Hal yang ketiga, tinggal di dalam Kristus berarti juga kita tinggal di dalam firman-Nya. The third meaning of abiding in Christ is to abide in His word. Ayat yang ke-7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Verse 7 says this, "If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you." Kalau saudara bandingkan dengan ayat yang keempat, maka kita boleh mengerti akan kebenaran ini. If you compare this verse to verse 4, we may understand this truth better. Ayat 4a khususnya Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. In verse 4, Jesus says, "Abide in me and I in you." Ayat ke-7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. In verse 7, Jesus says, "If you abide in me and my words abide in you." Jadi kata Kristus itu, Kristus yang tinggal di dalam kita diganti dengan firmanku tinggal di dalam kamu. The words Christ and his word have been interchanged here. Nah, karena itu tinggal di dalam Kristus berarti juga kita tinggal di dalam firman-Nya. And so to abide in Christ also means to abide in his word. Jadi bukan hanya firman yang firman-Nya tinggal di dalam kita, tetapi kita juga tinggal di dalam firman-Nya. This means that it's not just his word abiding in us, but us abiding in his word. Ayat 8 Yohanes 8 ayat 31 mengatakan, jikalau engkau tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-muridku. In John 8 verse 31, Jesus says, "If you abide in my word, you are truly my disciples." Saudara sekalian, hal ini berarti bahwa hidup dan kasih yang mengalir dari pokok anggur kepada ranting-rantingnya This means that the love and the life that flow from the vine to the branches hanya bisa dialami melalui firman-Nya. can only be experienced through God's word. Sekali lagi, hidup dan kasih dari Kristus kepada kita itu hanya bisa kita alami melalui firman yang diberitakan kepada kita. Once again, the love and the life that we experience from Christ to us can only be experienced through the word of Christ. Jadi tinggal di dalam Kristus berarti kita juga tinggal di dalam firman-Nya dan firman Tuhan juga tinggal di dalam kita. And so to abide in Christ means to abide in his word and for his word to abide in us. Artinya tanpa firman Kristus, maka hidup dan kasih Kristus itu tidak mungkin kita alami dan tidak mungkin kita terima. This means that without the word of Christ, it is impossible for us to experience and receive this life and love of Christ. Di dalam persekutuan doa kita sedang membahas Heidelberg Catechism. In our prayer meetings, we are discussing the Heidelberg Catechism. Dan beberapa minggu yang lalu kita membahas Q&A pertanyaan ke-84. And several weeks ago, we discussed the Q question and answer number 84. Dan di situ dikatakan bahwa kunci kerajaan sorga itu dibuka melalui pemberitaan akan Injil Kristus. And there it is said that the keys to the kingdom of heaven are opened by the preaching of the gospel. Jadi itulah sarana, itu adalah kunci untuk kita boleh menerima akan kasih dan kehidupan di dalam Kristus, yaitu ketika Injil diberitakan dan kita menerima akan Injil Yesus Kristus itu. In other words, this is the way, this is the key in which the kingdom of God is opened by the preaching of the gospel, the word of God. Dan artinya ketika kita menerima akan firman Tuhan itu juga kita berarti juga mengerti akan firman itu dan merenungkannya dan mentaati di dalam kehidupan kita. This means that to abide in Christ also means to receive, understand, meditate, and obey the word of God. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang mengkagetkan kepada murid-muridnya. In John chapter 6, Jesus said something very surprising to his disciples. Ketika sebelumnya dia mengatakan pengajaran yang keras yang sulit diterima oleh banyak orang pada waktu itu. He had said hard teachings before this, which were difficult to accept by many. Sehingga mulai saat itu banyak murid-murid Kristus itu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. So there were many disciples who left and no longer continued following Jesus. Kalau saya sebagai Tuhan Yesus melayani dan kemudian satu-satu orang pergi gereja dari 200 menjadi 100, menjadi 50, menjadi 20, menjadi 10. Wah, itu bagaimana ya perasaannya? If I were Jesus and I were serving here and slowly this congregation went from 200 to 100 to 50 to 10, how would I feel? Pasti menjadi sangat-sangat sulit. It would be very difficult for me. Tetapi mengagetkannya dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat kepada 12 murid yang masih sisa. But surprisingly, Jesus said this to the 12 disciples that were left. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Do you want to go away as well? Maka Simon Petrus menjawab kepada Kristus, And so Simon Peter answered him, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Saudara sekalian,
Kita melihat di sini firman itu adalah firman yang hidup dan yang kekal. We see here that the word is alive and eternal. Sehingga ketika kita menerima Kristus, beriman kepada di dalam Kristus, artinya kita menerima firman-Nya dan hanya melalui firman-Nya kita boleh ada di dalam Kristus. And so when we have faith in Christ, it means that we receive His word, and it's only that in His word that we may have life in Karena Christ. firman-Nya itu adalah firman yang hidup dan firman yang kekal. Because His word is a living word and an eternal word. Saudara sekalian, hal yang keempat apa artinya tinggal di dalam Kristus? The fourth meaning of abiding in Christ is Yaitu kita juga mengalami atau tinggal di dalam sukacita Kristus. experiencing and abiding in the joy of Christ. Ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Verse 11 says this, Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Semua yang telah kukatakan, firmanku kepadamu, Tuhan Yesus katakan adalah supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. All of the words of Christ are so that the joy of Christ may be in us, and that our joy may be full. Jadi artinya tinggal di dalam Kristus selain menerima hidup, menerima kasih Kristus dan menerima firman-Nya semua yang diberikan itu supaya sukacita kita menjadi penuh. And so besides receiving life and love and the word of Christ, abiding in Christ means to experience Christ's joy. Tetapi bukan hanya sukacita kita menjadi penuh ketika kita menerima Kristus, tetapi sukacita Kristus ada di dalam hati kita dan sehingga sukacita kita menjadi penuh. It is not that our joy is full, but that the joy of Christ is in us so that our joy is full. Ini adalah sukacita terutama bukan karena anugerah dan kebaikannya. This joy is not primarily because of the goodness and grace of God, Tapi sukacita karena diri Allah sendiri. but a joy that comes from God Himself. Waktu saya merenungkan poin ini, saya teringat kesaksian atau ilustrasi yang Pendeta Agus pernah berikan yang sangat berkesan, yang mungkin sebagian besar juga sudah pernah dengar. As I meditated on this, I was reminded of an illustration that Reverend Agus gave. Tapi saya akan ulangi sedikit di sini. You may have heard it before, but I will repeat it here. Yaitu ketika ada seorang ayah yang setelah mungkin 1 bulan pergi ke luar negeri dan dia kemudian baru pulang ke rumah. Which is of a father who left the home for a month and has now returned back home. Karena pekerjaannya, karena bisnis dan sebagainya, atau karena pelayanannya, kemudian dia pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya dan anak-anaknya. After a month of business trips or ministries, he returns home and he's welcomed by his wife and children. Semua pelukin, senang sekali, Papa, welcome home, kami senang sekali kamu sudah pulang. Everyone hugs him and says, Daddy, I'm so glad you're back. Dan kemudian papanya bilang, Papa bawa hadiah. And then the father says, I'm here bringing gifts. Hadiah yang tidak ada di kota kita, di negara kita ini. This is a gift that you cannot find in our country. Ini hadiah yang sangat bagus yang Papa beli di kota itu, negara itu yang terbaru. This is a gift which is very good that I bought in such a country in the city. Dan dikeluarkan hadiah itu, satu mainan yang sangat baru, yang bagus. And so he brings out this toy, which is very good. Dan anaknya senang sekali. And the child is very happy. Dan kemudian dia peluk papanya. And he hugs his father. Dan dia mengatakan, Papa terima kasih. And he says, thanks, Dad. Tapi Papa jangan pergi lagi. But don't go again. Kami sangat bersyukur, saya sangat senang Papa, saya sangat terima kasih untuk mainan ini. I'm very happy for this toy. Tapi saya lebih senang Papa sudah pulang ke rumah. But I'm happier to have Dad home. Dan kemudian papanya bilang, oke, kita sekarang ke tetangga sebelah yuk. And then the father says, okay, let's go to the neighbor's house. Teman kamu yang suka setiap hari, sering sekali kamu main sama dia, Papa juga beliin hadiah buat dia. I also brought a gift for your friend who you play with a lot. Dan ayo kita ke tetangga sebelah. And so they go together to the neighbor's house. Dan kemudian ketemu temannya ini. And then he meets they meet the friend. Om, welcome home, Om. Welcome. Senang sekali Om sudah bisa juga pulang ke rumah. He says, welcome home, mister. I'm really glad that you're back home. Dan Om hari ini bawa juga hadiah buat kamu. And then the father says, I've also come bring a gift for you. Hadiah yang juga Om berikan buat anak Om.
This is the same gift I gave to my child. Hadiah mainan yang sangat bagus yang tidak ada di negara kita. It's a really good toy that you cannot find in our country. Di tempat yang kota yang tertentu yang bagus dan yang terbaru. I bought it in such a city. It's very good. Ini adalah hadiah buat kamu. This is a gift for you. Terus anak itu buka hadiahnya And the child opened the gift. dan senang sekali, hadiah yang sangat bagus sekali. And they were really happy about it because it was a good gift. Dan dia bilang, thank you om untuk mainan ini. He says, thank you, mister, for this gift. Kapan om pergi lagi? When are you going again? Saudara sekalian, itulah bedanya anak yang sejati dengan anak tetangga. This is the difference between your child and the child of a neighbor. Anak tetangga itu dia lebih senang akan hadiahnya. The child of a neighbor loves the gift more. Om kapan pergi lagi supaya om bisa belikan hadiah yang bagus lagi buat saya. When are you going again, mister, so you can get more gifts for me? Tetapi anak yang sejati, anak yang benar adalah dia senang akan hadiahnya, tetapi dia lebih senang ayahnya sudah pulang. A true child, however, is happy for the gift, but is happier that the father is home. Inilah sukacita yang ada di dalam Kristus. This is the joy that we receive in Christ. Sukacita Kristus yang diberikan kepada kita. The joy of Christ that is given to us Ketika kita tinggal di dalam Kristus. when we abide in Christ. Inilah sukacita yang di mana Kristus yang terutama di dalam hidupnya adalah mempermuliakan akan Bapa di surga. This is the joy that arises when we live like Christ to glorify the Father. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. My food is to do the will of God, of the Dan Father. aku seumur hidupku dari awal dia datang ke dalam dunia, dia tahu satu tujuannya, yaitu untuk mempermuliakan Bapaknya yang di surga. And in the whole life of Christ, he understood that his life was to glorify the Father. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, aku datang untuk mempermuliakan engkau ya Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk aku lakukan. In John 17 verse 4, Jesus says, I glorify you having accomplished the work that you gave me to do. Ini juga adalah sukacita yang melampaui segala akal. This is also a joy that overcomes all reason. Sukacita di dalam Tuhan, sukacita yang adalah milik Tuhan sendiri. Itu adalah sukacita yang melampaui segala tantangan, kesulitan, pergumulan di dalam hidup kita. This joy that we receive in Christ, that we experience in Christ, overcomes all difficulty and trials that we experience in this earth. Saya percaya beberapa hari ini banyak di antara kita yang terus mengikuti berita tentang invasi Rusia kepada Ukraine. I know for the past days we have followed the news of Russia's invasion of Ukraine. Dan kita mengetahui banyak kengerian yang terjadi, banyak kematian dan penderitaan yang terjadi karena invasi ini. And we know that there's much death and suffering and crises that are occurring because of this invasion. Saya mau ceritakan sedikit tentang gereja yang ada di Ukraine yang pendetanya Pastor Vasil Ostry ya, itu dia menulis di Gospel Coalition. I would like to talk a bit about a Ukrainian pastor called Vasil Ostry in Kiev who wrote on the Gospel Coalition. Dia salah satunya dia mengatakan adalah, if the church is not relevant in the time of crisis, then it is not relevant in time of peace. Jikalau gereja tidak relevan di dalam waktu-waktu krisis, maka gereja juga tidak relevan di dalam waktu-waktu damai. Dan kita mengetahui dia menulis kemudian artikel ini menyatakan mengapa mereka, dia dan keluarganya dan banyak anggota gerejanya tidak meninggalkan Ukraine yang sedang dibombardir dengan bom dari Rusia. And he wrote on the Gospel Coalition why him and his family, as well as most of his congregation, did not leave the church, did not leave the city while it was being bombed by the Russians. Ketika ketegangan semakin memuncak, mereka mengumpulkan seluruh jemaatnya dan mengatakan, mari kita berpuasa dan berdoa selama 1 minggu ini. As tensions continued to escalate, he invited his congregation to come together to fast and pray for a week. Dan setiap malam mereka berkumpul di dalam keadaan yang sangat tegang. And every night they gathered together in great tension. Dan ada dalam 1 minggu itu ada 3 hari listrik mati sehingga mereka berkumpul dan berdoa di dalam kegelapan. And in that 1 week, for 3 days, electricity was out, so that they prayed together in darkness. Tapi di dalam kegelapan dan persekutuan yang sangat tegang itu, dia menuliskan seperti ini. But in that darkness, in that tension, he wrote this. At the end of the week, those moments produce in us an inner strength to persevere through communal prayers
we have gained confidence and peace. We believe God is with us, and that is the most important thing. Saya terjemahkan dengan bebas ya, bahwa setelah seminggu itu kami berdoa berpuasa dalam kegelapan itu, maka saat-saat itu menghasilkan kekuatan dan persevere, ketekunan di dalam untuk kita boleh bertekun dalam kesulitan ini. Melalui doa bersama-sama kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan damai sejahtera. Kami percaya Allah ada bersama-sama dengan kita, dan itu adalah yang paling penting. Inilah sukacita, damai sejahtera yang Tuhan Yesus katakan di sini. This is the joy and peace that Jesus is referring to here. Sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. The joy and peace that overcomes all reason. Di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan, ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka ada kekuatan, kasih dan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. In the midst of difficulty and struggles, if we abide in Christ, we will receive this joy and peace that comes only from God. Tadi Ibu Syuling menceritakan akan ada waktu-waktu awal gereja ini ada kesulitan yang sangat menyedihkan. Earlier, Mrs. Schuling shared about how in the early days of our church we experienced a great saddening difficulty. Tapi kita bersyukur Tuhan terus menopang akan umatnya, gerejanya, sehingga mereka boleh ada kekuatan dan pertolongan, dan Tuhan tidak meninggalkan akan gerejanya. But we give thanks that God has kept His church and He has not left His church so that we could overcome that difficulty. Dan di tengah-tengah segala kesulitan itu ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan pimpin di tengah kesedihan yang begitu besar. And in the midst of that difficulty and great sadness, God gave us joy and peace. Saudara sekalian, yang terakhir, apa artinya tinggal di dalam Kristus? The last meaning of abiding in Christ. Tinggal di dalam Kristus berarti juga dinyatakan, realita tinggal di dalam Kristus juga dinyatakan ketika kita makan daging Kristus dan minum darahnya. The reality of abiding in Christ is also revealed in how we feed on the flesh of Christ and drink the blood of Christ. Tentu ini bukan secara physical, tetapi ini adalah secara spiritual. Of course, not in a physical sense, but in a spiritual one. Tapi kita perlu mengerti seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-56. We need to understand how Jesus says this in John 6 verse 56. Dia mengatakan di situ bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. He says this, whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Saudara sekalian, hal ini jelas menunjuk kepada tubuh Kristus yang dipaku di atas kayu salib dan darahnya yang dicurahkan kepada kita, bagi kita. This clearly points to the body of Christ that was nailed on the cross and His blood that was spilled for us. Dan ketika kita beriman, percaya, tinggal di dalam Kristus, kita juga kemudian menerima akan tubuh dan darah Kristus itu yang menjadi mata air di dalam kehidupan kita. And when we have faith and we receive this flesh and blood, this forms a new spring of life. Tubuh dan darah Kristus itu adalah mata air atau sumber kehidupan kita, sumber dari kasih kita, sumber dari sukacita kita, dan firman yang kita terima dari pokok anggur itu adalah berinti dari tubuh dan darah Kristus yang telah dipakukan, dicurahkan bagi kita. When we believe in Christ, this body and blood of Christ form this new spring of life, of love, of joy in our lives, as well as the word that we receive from the vine. Dengan di sini saudara bisa melihat kita nanti akan menerima perjamuan suci hari ini, perjamuan kudus. We will receive the Holy Communion later today. Dan ini waktu kita menerima, biarlah kita mengingat ini adalah tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus yang telah dipecahkan dan dicurahkan bagi kita. May we remember that is a sure symbol of Jesus' body and blood that was spilled for our sake. Sebagaimana kita akan menerima roti dan anggur dengan mulut dan lidah fisik kita. The same way we receive the bread and the wine with our physical tongues. Dan kita bisa melihat roti itu, bisa memegang roti itu, dan bisa mencicipi, menikmati akan roti dan anggur itu dengan mulut dan lidah kita. And the same way we can feel with our hands and see with our eyes the bread and the wine and taste it. Ini adalah sesuatu yang nyata dan real yang kita lihat, alami, pegang dan rasakan.
This is something physical and real, something we can see, taste, and touch. Demikianlah dengan iman kita yang tinggal di dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus, kita dengan nyata dan real juga menerima dan mengecap dengan lidah rohani kita tubuh dan darah Kristus. The same way with our faith, when we are united in Christ, we receive and taste with our spiritual tongues the body and blood of Christ. Dan seperti roti dan anggur, makanan yang memberi kekuatan, kehidupan bagi kita, In the same way that the bread and wine give strength to our physical bodies, maka tubuh dan darah Kristus itu memberikan kehidupan yang baru bagi kita, menyatakan akan kasih Kristus kepada kita, dan menyatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, di dalam iman, dan Kristus ada di dalam kita. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. The same way when we receive this bread and blood, we receive a new life, a new love, and Christ abides in us the same way we abide in Him. Karena itu pada hari ulang tahun ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan anugerahnya, akan hidup, akan kasih-Nya, akan firman-Nya yang telah diberikan kepada kita melalui roti dan cawan yang menunjuk kepada tubuh dan darah-Nya yang telah dicurahkan bagi kita. And so the same way when we receive the Holy Communion, may be a reminder of His life, of His love, of His joy, of His word, which has been worked in us. Biarlah setiap kita anak-anak Tuhan yang telah ada di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, boleh dikuatkan sekali lagi, disegarkan iman kita, dan kita makin hidup memuliakan nama Tuhan. May every child of God, as they take this Holy Communion, may their faith be refreshed, and may they live more to be like Christ. Sekarang saya akan simpulkan dengan bagaimana akan 5 poin ini kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan doa kita. I will conclude by talking a bit about how these 5 meanings of abiding in Christ can be applied in our prayers. Kembali kepada 3 poin akan permulaan yang saya katakan tentang 3 macam doa yang kita katakan. We return back now to the 3 different prayers that I mentioned in the beginning of the sermon. Bagaimana kebenaran ini sekarang boleh menyatakan di dalam doa kita, menyatakan kerinduan kita untuk tinggal di dalam Kristus. How in our prayers we can express our desire to abide in Christ. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria bahwa kalau engkau di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Silakan. The same way how in John 4 verse 10 Jesus said to the Samaritan woman, dia mengatakan begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. He said this, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Jikalau engkau tahu tentang siapakah dia yang sedang berbicara kepadamu, if you knew who it is that is saying to you, maka engkau akan berkata, meminta kepadanya, berilah aku minum, dan dia akan memberikan kepadamu air hidup itu. Then you would have asked him for water and he would have given you living water. Saudara sekalian, Injil yang telah kita terima dan banyak di antara kita yang telah mendengar Injil dan menerima dan telah berkata kepada Tuhan, berikanlah air hidup itu. Truly, those of us who have heard the gospel and received it have asked from Christ, give me this living water. Dan kita menerima akan Injil, menerima akan Kristus, menerima akan kehidupan itu di dalam kehidupan kita. And when we receive this gospel, we will receive the life of Christ in our lives. Kalau kita mengenal Dia melalui Injil yang diberitakan, maka kemudian kita berseru dan minta kepada Dia untuk belas kasihannya, untuk Dia memberikan air hidup itu di dalam hidup kita. If we know Christ and we know the gospel, then we will ask for Christ, for His mercy, to give us this living water. Sehingga kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. So that we abide in Christ and Christ abides in us. Jikalau ada di antara saudara-saudara yang belum pernah mendoakan doa yang pertama ini seperti tadi saya katakan, if there are some of you who have never prayed this prayer, this first prayer that I mentioned, maka saat ini adalah waktu yang tepat bagi saudara untuk berseru kepada Tuhan, meminta supaya Dia memberikan kepada kita air hidup dan Dia akan memberikan kepada kita. Then now is the time to cry out to God, for Him to give you that living water, and He will give it to you. Dan yang kedua, saudara sekalian, doa yang menyatakan syukur kepada Tuhan. The second prayer is a prayer of thanksgiving to God.
Biarlah kita boleh mengatakan syukur ini karena Tuhan telah menopang dan memelihara dan memimpin hidup kita. May we express this thanksgiving for how God keeps our lives day after day. Biarlah kita bersyukur bukan hanya untuk segala anugerah dan kebaikannya selama 25 tahun akan Gary Melbourne. May we express our thanksgiving not only for the grace and goodness of God in this 25 years of our Tapi church, bersyukur terutama untuk Tuhan sendiri yang sudah hadir, yang memberikan firman-Nya dan yang menopang akan hidup kita. but we express our thanksgiving for God Himself who is here and who has kept our lives. Biarlah di dalam ulang tahun ke-25 ini hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan dan kita mau mengekspresikan itu di dalam doa-doa kita. May on this 25th anniversary our hearts be filled with thanksgiving. May we express that in our prayers. Biarlah kita katakan itu di hadapan orang-orang banyak. May we say it in front of many people. Syukur kepada Dia yang telah hadir dan memberikan kehidupan kasih-Nya dan Dia sendiri yang telah memimpin kita. May we give thanks to the Lord for He is here and He has given us His love and joy and has led us. Dan Dia telah memberikan dirinya sendiri mati untuk menebus dosa kita. And He has given Himself to die on the cross to redeem us. Katakan itu kepada Tuhan, nyatakan syukur kita, kasih kita kepada Dia dan pujian kita kepada Dia. May we express this thanksgiving and worship and praise to Him. Katakan itu di dalam keluarga kita, di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada. Nyatakan syukur, pujian dari hati kita yang paling dalam. May you express this thanksgiving from the bottom of your heart in your family, in your small groups. Katakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu dari sedalam-dalam hati kita. Say, Lord, I give thanks to you from the bottom of my heart. Saya bersyukur untuk sukacita yang kau berikan, untuk penopanganmu, untuk firmanmu yang sangat berharga bagiku. I give thanks for this joy, for you keeping my life, for your word which continually leads my life. Saya harap kita boleh sungguh-sungguh mengatakan itu dari dalam hati kita di dalam hari ulang tahun ke-25 ini. May we continually say this from the depths of our hearts as we celebrate this 25th Dan berkata anniversary. kepada Tuhan, aku telah merasakan kebaikan-Mu, aku sudah sadar Engkau sendiri hadir dan memimpin seluruh hidupku bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja ini. Aku sangat mengasihi-Mu, ya Tuhan. And say, I have felt this goodness, your presence, your guidance, and I'm grateful for it. Inilah adalah doa yang dinyatakan oleh umat Tuhan sepanjang sejarah. This is the prayer that the people of God have prayed throughout all ages. Di dalam Mazmur pasal yang ke-63, pemazmur berdoa demikian. In Psalm 63, the psalmist prays like this. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Psalm 63, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Biarlah dalam ulang tahun ke-25 ini, hati kita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh boleh berkata kepada Tuhan demikian. May we earnestly and honestly pray this to God in our 25th anniversary. Saudara sekalian, yang terakhir, aplikasi yang terakhir di dalam doa kita. The last way we can apply this in our prayers. Bahwa doa kita juga menyatakan kerinduan kita untuk berbuah. Our prayers also express our desire to bear fruit. Ini adalah goal dari ranting yang menempel pada pokok anggur. This is the goal of the branch as it sticks to the vine. Ranting yang menempel pada pokok anggur, dia menerima getah, segala nutrisi. Tujuannya adalah supaya dia berbuah. As the branch relies on the vine to receive food and nutrition, the goal is for the branch to bear fruit. Inilah doa kita. Biarlah kasih Kristus, hidup yang Tuhan berikan, sukacita yang telah kita terima di dalam Kristus, menimbulkan kerinduan di dalam hati kita untuk expand.
May this be our prayer, that the love and the life of joy and the joy that we receive in Christ may become a desire for us to expand. Seperti ranting itu yang terus menempel pada pokok anggur, dia pasti dia akan expand, menerima seluruh nutrisi, menerima seluruh getah, dia pasti akan expand, berbunga dan berbuah. The same way a branch, when it receives nutrition and food from the vine, will expand and will bear fruit. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus. In the same way, we as children of God abiding in Christ, Kita yang telah menerima hidup, menerima kasih Tuhan, menerima akan firman-Nya, ya biarlah kita boleh memberitakan itu supaya ada banyak orang-orang yang juga mengalami kasih, firman, anugerah Tuhan dan kehidupan di dalam Kristus. the same way we as children of God who have received this love, this life, and this word from Christ, may we also preach it to others so that they may also receive this joy and this grace. Kristus berkata, air yang aku berikan kepadamu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Christ says this, the water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Tuhan ingin kita meminta ini kepada Dia. Jesus wants us to ask this from him. Tuhan, berikan air hidupmu kepadaku, Lord, give me this living water. sehingga air hidup itu kemudian menjadi mata air di dalam jiwaku dan memuaskan dahaga akan orang-orang yang juga kemudian datang kepada Kristus melalui hidupku, melalui perkataanku, melalui segala apa yang aku lakukan. May this living water that you give me become a spring of water, a spring of living water that can fill the thirst of others and that can give them this life. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan dan Tuhan akan dipermuliakan. Because this is what God desires and God is glorified through Kembali this. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Returning to John 15 verse 7 to 8, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. he says this, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Dalam ulang tahun yang ke-25 ini, baiklah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. In this 25th anniversary of church, let's pray together to God. Kita bersyukur untuk semua anugerah kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu. Let's give thanks for all the goodness and grace that God has shown to us in the past. Kita bersyukur untuk kasih-Nya, untuk kehidupan yang baru, untuk pertolongan dan untuk pimpinannya. Let us give thanks for His love, for His life, for His help and His leading. Kita boleh katakan pada Tuhan, aku bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu, untuk Engkau sendiri yang hadir dan memimpin, dan Engkau sendiri yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagiku. Let's pray giving thanks for His goodness, for His guidance, and for Him giving His only Son to redeem us. Tapi biarlah juga kita berdoa, Tuhan jadikan juga hidupku yang ada di dalam Engkau, hidup yang berbuah. But let's also pray, God, make my life which is now in you a fruitful life. Biarlah kita berdoa, Tuhan jangan biarkan hidupku layu dalam kenikmatan duniawi yang sementara dan cepat berlalu ini. Let's pray also for God to not allow us to wither in the temporary comforts of this world which pass by so quickly. Jangan biarkan hidupku, waktuku, tenagaku, energiku dihabiskan untuk hal-hal duniawi yang sementara saja dan sebentar saja lewat. May my time and energy not be spent on worldly things which pass by in just a moment. Tapi biarlah hidupku kau boleh murnikan, kau boleh prune, seperti pokok anggur itu akan diprune oleh Tuhan, akan dipotong ranting-rantingnya yang tidak berbuah, sehingga yang ada rantingku yang aku masih tinggal di dalam Engkau boleh terus berbuah dan berbuah banyak. May you perform a cleansing the same way the vine dresser, he prunes the vine, he cuts off the branches that do not bear fruit. Ini doa yang mengerikan sesungguhnya. This is a scary prayer in all honesty. Berdoa untuk Tuhan lakukan pembersihan, painful pruning yang diperlukan supaya aku bisa berbuah. That God might do this cleansing, this painful pruning, so that we may bear fruit. Maukah engkau berdoa demikian? Are you willing to pray like this, brothers and sisters? Maukah engkau berdoa di dalam tahun-tahun yang ke depan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam yang tinggal di dalam Tuhan, supaya Tuhan membersihkan kita, melakukan painful pruning supaya kita berbuah banyak. Would you pray that in the future
God might continue to perform this painful pruning so that we may continue to bear fruit. Biarlah kita berdoa supaya Tuhan jangan membiarkan hidup kita yang hanya satu kali ini adalah hidup yang layu dan tidak berbuah. Let's pray that God would not allow this life, which will only live once, to be a life that does not bear fruit. Maukah engkau bersama-sama dengan saya berdoa demikian? Would you like to pray this together with me? Dan itulah yang Tuhan berkenan. Itulah melalui buah-buah yang dihasilkan itu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. And God is pleased with this, and through this prayer and through our fruits, God is glorified. Dan kita sendiri akan terus mengalami makin sukacita kita makin besar karena kita yang sudah bersuka di dalam Tuhan, kita melihat orang-orang lain juga boleh menerima hidup, menerima kasih, mengalami sukacita dari Tuhan sehingga sukacita kita semakin besar bersama-sama sebagai satu gereja Tuhan di kota Melbourne ini. And as we continue in this joy, our joy will be made to the full as we see others also experience this joy of Christ here in this church. Biarlah waktu kita sebentar lagi akan menerima roti dan cawan, inilah yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan. As we come to the Holy Communion, as the table of the Holy Communion, may this be our prayer to God. Bersyukur untuk semua anugerah kebaikan dan Allah sendiri yang telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Giving thanks for His grace, His goodness, and for God Himself who has given His only Son for us. Tapi sekaligus juga berdoa supaya Tuhan membersihkan kita, memotong ranting-ranting yang tak berbuah, sehingga kita makin berbuah banyak. And at the same time praying that God might cleanse us, might prune us, so that we may continue to bear fruit. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita kita menjadi penuh di dalam Tuhan. So that the name of God might be glorified, and that our joy might be full in Him.